ini kami lagi nonton Pengusaha Pertolongan Ilahi. Jadi film ini tuh ini tuh film pendek mengisahkan tentang perjalanan hidup Ibu Nurhayati Subakat, pendiri Paragon Corps. Film ini menampilkan 3 fase penting hidup beliau, menunjukkan bagaimana keyakinan, kerja keras, dan doa membentuk Paragon hingga mencapai kesuksesan saat ini. Terus gimana lagi alur ceritanya, Pak? Film ini juga diproduksi oleh Paragon Corps bekerja sama dengan Mahana Creator dan dirilis pada 28 Februari 2025. Untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang film ini, kamu dapat menonton video berikut yang membahas kisah inspiratif di baliknya. Seru tuh, Kak. Boleh ikut gabung nonton nggak? Ya, Boleh, sini duduk aja. Pandai itu banyak ragamnya, Nur. Kalau aku pandai yang mana, Pak? Kalau kamu pandai menjaga pendirianmu, Nur. Jadi kamu kasih nama apa buat produknya? Wardah. Astagfirullahaladzim, Mbak. Kan saya udah bilang, saya nggak mau beli. Capek ya, Pak, jadi pengusaha. Keluarga ini sudah menjalani begitu banyak cobaan. Berarti Allah percaya kita semua pasti bisa menjalaninya. Kita mampu merakit mimpimu. Di video sebelumnya, ini menurut kami analisis SWOT yang berjudul Perjalanan Hidup Nurhayati Subakat. Presentasi ini akan membahas analisis SWOT berdasarkan kisah inspiratif Ibu Nurhayati Subakat dalam film Mengusahakan Pertolongan Ilahi. Film ini mengisahkan perjalanan beliau dalam membangun bisnis kosmetiknya, menghadapi berbagai tantangan, dan meraih kesuksesan dengan keteguhan dan keimanan. Kekuatan yang benar Nurhayati Subakat. 1. Keimanan. Nurhayati selalu mengandalkan pertolongan Tuhan dalam menghadapkan tantangan bisnis dan kehidupannya. 2. Inovasi. Berkomitmen pada kualitas dan inovasi produk. 3. Kepemimpinan. Membangun tim yang solid dan konsisten. Keutamaan Ibu Nurhayati terletak pada keimanan yang teguh, komitmen dan terhadap kualitas dan inovasi produk serta kepemimpinan yang profesional. Keimanan menjadi landasan dalam menghadapkan setiap tantangan. Sementara inovasi memastikan bisnisnya berkembang. Kepemimpinan yang kuat memungkinkan beliau membangun tim yang solid dan mencapai tujuan bersama. Tantangan internal. Pertama, modal awal terbatas. Mulai bisnis dengan sumber daya yang terbatas. Yang kedua, risiko bisnis mandiri. Awalnya mengelola bisnis secara mandiri dengan beban kerja berat. Yang ketiga, kendala ekspansi, yaitu mengembangkan bisnis ke skala yang lebih besar dengan strategi yang kompleks. Keterbatasan modal awal menjadi tantangan utama, memaksa Ibu Nurhayati untuk bekerja ekstra keras. Risiko dalam mengelola bisnis secara mandiri juga menambah beban, serta kendala dalam ekspansi bisnis yang membutuhkan strategi dan sumber daya yang lebih kompleks. Slide keempat, yaitu peluang yang dimanfaatkan. Yang pertama, permintaan kosmetik halal. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk kosmetik halal. Branding yang kuat, pemimpin pasar. Yang kedua, dukungan komunitas. Banyak pelanggan yang percaya pada kualitas produk, yaitu diantara lain komunitas muslim
dan pelanggan setia. Peluang besar datang dari meningkatnya permintaan produk kosmetik halal dan dukungan dari komunitas serta konsumen loyal. Dengan branding yang kuat, bisnis Ibu Nurhayati menjadi pemimpin pasar di industri ini, didukung oleh komunitas muslim dan pelanggan yang setia. Terima kasih. Slide kelima, ancaman eksternal. Pertama, persaingan industri. Banyak perusahaan besar dan brand internasional bersaing. Kedua, krisis ekonomi. Fluktuasi ekonomi berdampak pada beli masyarakat. Ketiga, perubahan tren. Konsumen selalu mencari produk baru dan inovatif. Ancaman eksternal meliputi persaingan ketat di industri kosmetik, krisis ekonomi yang mempengaruhi daya beli, dan perubahan tren konsumen yang cepat. Ibu Nurhayati harus berinovasi dan beradaptasi agar tetap relevan dan tidak kalah dengan persaingan. Oke, baiklah teman-teman, itu tadi pembahasan tentang film tersebut. Kita bisa melihat beberapa hikmahnya ya. Di sini kita bisa menyimpulkan dan mempelajari ada beberapa poin yang harus kita miliki sebagai pengusaha. Yang pertama itu adalah keteguhan, yang dimana bisa kita lihat di cerita Ibu Nurhayati tadi, dan gimana keteguhan dia dalam menghadapi cobaan untuk membuahkan hasil yang baik. Bagaimana dia memiliki inovasi, pentingnya inovasi dalam dan adaptasi agar bisnis terus berkembang. Itu beberapa poin yang harus dilihat teman-teman. Selain itu juga nggak kalah penting itu adalah poin keimanan teman-teman, yang dimana keimanan dan doa itu menjadi salah satu sumber kekuatan. Jadi nggak buru-buru bisnis, nggak serta-merta bisnis tentang duniawi. Nah, melihat dari perjalanan Ibu Nurhayati tadi, Ibu Nurhayati mengajarkan bahwa ketekunan, keimanan, inovasi adalah kunci untuk mengatasi tantangan dalam bisnis dan kehidupan. Kesuksesan itu dapat diraih dengan memanfaatkan kekuatan internal, memaksimalkan peluang, menghadapi ancaman dengan strategi yang tepat. Pelajaran ini dapat menjadi inspirasi bagi banyak wanita dan pengusaha-pengusaha muda. Seperti itu teman-teman. Mungkin itulah penjelasan singkat kami dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Izin menutup presentasi kami pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, mungkin di awal tadi kami lupa perkenalannya. Ini sebelumnya kami perkenalkan anggota-anggota kami. Ini aku videografer sebagai Rika Saputra. Ini Perkenalkan, nama saya M. Lili Saputra. Hai Lili. Ini Kenalkan, nama saya Lilis Riani. halo Lilis. Saya Muhammad Arif Al-Farizi Sebagai Starboy di sini. Saya Nyimas Mutia Holila. Halo Nyimas. Oke, mungkin itu saja. Sampai jumpa. Bye bye. Bye.